kembali untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hatimu bagi hari ini. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari tundukkan kepalamu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Pagi hari kalau Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami datang menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau persembahkan setiap pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Dipuji, dipermuliakan Engkau Tuhan. Diagungkan Engkau pagi hari di tengah-tengah umat-Mu. Dan kami mau buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama yang membawa kemenangan bagi setiap kami yang percaya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami datang untuk memuji-Mu, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, terima pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang kekal. Kebaikan-Mu kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia pagi hari ini. Mari angkat hatimu, mari sembah Dia. Mari angkat suaramu pagi hari, tinggikan Dia. Biar rindu mendengar suara dan penyembahanmu pagi hari ini. Sebab Dia yang layak, Dia yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam asyik, ya dalam mendekar, ya dalam asik, ya dalam ya dalam asyik, ya dalam pagi hari kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari kami rindu membawa setiap pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat aku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat aku memuji-Mu, Kau bertangan di atas. Katakan saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, kami tahu Roh-Mu bekerja Tuhan.
kembali pengharapan kami yang mulai padam. Kami percaya pagi hari ini Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Mari jamah setiap hati kami saat kami memuji Engkau. Bekerjalah Roh Kudus menjamah setiap hati kami, melawan setiap kami. Hadir jamah setiap kami pagi hari ini Roh Kudus. Mengalir penuhi setiap kami pagi hari ini. Membangkitkan iman percaya kami. Menguatkan kembali kami Tuhan. Sebab kami percaya ada kuasa dari setiap pujian yang keluar dari mulut kami. Ada kuasa yang mengalir dalam penyembahan setiap kami. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Dengan segenap hatimu katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
Tapi pagi hari ini aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang dahsyat, lebih dahsyat dari segalanya. Mari berkatakan jemaat Tuhan, sama-sama berkatakan, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang dahsyat yang mengatasi segalanya. Imanku berkata, aku tidak takut, aku tidak gentar Tuhan. Aku Tuhanku yang dahsyat. Mari sekali lagi katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kami datang mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang dengan kehausan, kami datang dengan kerinduan untuk mengalami persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Sebab itu berfirmanlah, nyatakan isi hati Bapa bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan dengan baik. Kami siap untuk merenungkannya. Kami siap untuk mendapatkan rema dari apa yang kami dengar dari firman Tuhan. Sehingga kami percaya dari apa yang kami dengar, hari ini akan timbul iman dalam hati kami. Iman untuk bisa mengarungi kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyambut firman Tuhan dengan hati yang antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seperti siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama ada dalam satu situasi masih dalam kondisi PSBB Bapak Ibu. Setiap kita bertanya-tanya, kapan ya kira-kira situasi ini akan segera berakhir? Karena ada satu kejenuhan dalam hati kita, hati saudara dan saya, akan hari-hari yang kita lewati dari rumah kita masing-masing. Dan kita berdoa, kita berharap wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali kepada kehidupan kita seperti semula, seperti biasa. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa setiap kita, apapun profesi kita, apapun tempat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita,
kita mengalami situasi kondisi yang sama. Ya, situasi di mana kita sedang bergumul untuk yang namanya hidup. Kita sedang bergumul untuk yang namanya keperluan dan kebutuhan hidup kita. Beberapa dari kita mungkin sedang mengalami satu pergumulan yang hebat akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Gimana ke depannya dengan rumah tangga saya? Gimana ke depannya dengan pekerjaan saya? Perusahaan banyak yang goncang karena pandemi ini, Bapak Ibu. Ya, tidak ada satupun yang pasti yang membuat kita bisa berani untuk berharap bahwa ke depan akan menjadi lebih baik. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu, dari firman Tuhan. Ya, karena saya percaya setiap apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu bermanfaat bagi setiap kita, Bapak Ibu. Untuk kita bisa mempelajari, untuk kita bisa dengan kerendahan hati mau diajar oleh firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita bertindak menghadapi situasi yang ada di sekitar kita ini, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh, seorang janda, Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita. Saudara di rumah masing-masing bisa membuka Alkitab saudara dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Tentang seorang janda di Sarfat, Bapak Ibu. Ada satu yang luar biasa ketika saya baca perikop ini, Bapak Ibu. Pada saat itu Elia difirmankan oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada Elia. Dia katakan gini, pergilah ke Sarfat, karena di sana aku akan memberi engkau makan. Aku akan memberi engkau makan melalui seorang janda di sana. Ya. Dan kalau saya baca, Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Ya, saya akan bacakan bagi saudara. Ya. Ayat yang ke-7 saya akan bacakan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Yahweh kepada Elia, firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tapi yang anehnya, Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat yang bawahnya adalah ternyata janda ini janda yang miskin, janda yang sedang memiliki satu kebutuhan yang khusus untuk hidupnya. Ya, dia sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Elia datang kepadanya dan Elia berkata kepada janda ini, "Hei ibu, kasih saya minum, dan hei ibu, kasih saya makan." Ya. Lalu janda ini berkata kepada Elia begini, ya, dia berkata kepada Elia begini. Perempuan itu menjawab ayat 12, "Demi Yahweh Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, ya, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Jadi dia benar-benar dalam keadaan tidak memiliki apapun, sangat kekurangan, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Dia akan mengolahnya, memasaknya untuk dia dan anaknya makan, dan dia katakan besok setelah itu kami akan mati karena tidak memiliki persediaan lagi. Ya, kalau kita mungkin sekarang kita masih punya bahan, kita masih punya tabungan, ya, di tabungan kita masih punya sesuatu yang kita pegang. Tetapi Bapak Ibu, janda Sarfat itu sudah tidak memiliki apa-apa lagi, tidak ada sedikit pun, ya, hanya segenggam tepung, sedikit minyak di buli-buli, hanya untuk dia dengan anaknya. Lalu Elia berkata kepada dia, "Buatlah seperti yang engkau katakan itu. Tetapi nanti kalau udah jadi, kasih dulu buat aku. Dahulukan aku. Baru kau makan untuk anak dan engkau." Gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ada sesuatu yang aneh ya di sini kalau saya baca. Kalau kita mungkin menanggapinya dengan negatif, kita akan berkata ini ya, hamba Tuhan yang nggak tahu diri ya, hamba Tuhan yang tidak punya perasaan, hamba Tuhan yang memaksa, hamba Tuhan yang memeras gitu ya. Bagaimana mungkin Elia tahu dikatakan oleh si janda, saya nggak punya apa-apa, cuma segenggam tepung dan sedikit minyak untuk aku dan anakku, saat kami akan mati. Bisa-bisanya dia berkata kepada si janda itu, masak dulu,
Ya boleh silakan seperti yang kau katakan buat dulu. Tetapi kalau udah jadi kasih aku dulu. Wah, kita akan berpikir nih, hamba Tuhan gak punya empati dan gak punya perasaan nih, gitu ya. Dan kita akan berkata si janda juga gak punya perasaan, karena kita baca bawahnya setelah dia memasaknya, ya mengolahnya, diberikan dulu kepada hamba Tuhan ini, diberikan dulu kepada Elia. Kita akan bilang, gimana sih janda ini, gimana sih ibu ini? Kan lagi butuh, harusnya kasih dulu buat anaknya, nanti mati. Harusnya makan dulu buat dia, jangan pedulikan. Lagi kekurangan begini kok harus memberi makan orang lain. Ya, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, mari kita sama-sama lihat sekarang. Apakah seperti yang kita dan saya bayangkan tentang si hamba Tuhan Elia dan janda ini? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ya, karena di ayat yang ke-14 berkata gini. Elia berkata gini, tetapi Elia berkata kepada, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab, nah perhatikan ini Bapak Ibu di Alkitab Saudara 14, sebab beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Yahweh memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi Elia katakan, sebab beginilah firman Tuhan, ketika engkau mengolahnya, tepungmu tidak akan habis-habis, minyakmu tidak akan habis-habis, sampai nanti Tuhan membuka langit, menghentikan hukumannya atas Israel, dan menurunkan kembali hujan. Itu tidak akan habis bagimu dan bagi anakmu. Begitulah firman Tuhan, kata Elia. Ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka, Bapak Ibu perhatikan, perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Yahweh yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi yang memotivasi janda Safat ini untuk mendahulukan nabinya, untuk mengolah itu dan memberikan lebih dulu kepada Nabi Elia, karena dia dengar firman, dia dengar janji Tuhan lewat hambanya dengan berkata, kalau kamu mengolahnya, kasih buat aku, karena Tuhan berkata, Tuhan akan memberi makan aku lewat kamu. Lakukan itu, taati itu, dengar firman, lakukan seperti yang firman katakan, maka apa yang engkau berikan itu tidak akan menjadi habis. Ternyata inilah yang mendorong si janda Safat ini untuk berbuat itu. Bukan karena dia gak punya perasaan kepada anaknya, bukan karena si nabi itu gak punya perasaan juga kepada keadaan yang dialami oleh si janda ini, tetapi semata-mata karena firman yang didengar dan firman yang diimani, firman yang diperkatakan dan firman yang diterima dengan baik dan dilakukan oleh si janda ini, Bapak Ibu, maka jadi seperti yang difirmankan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sikap dari si janda ini, Bapak Ibu, yang dalam keadaan kekurangan, yang ada dalam keadaan sangat membutuhkan kebutuhan hidup akan apa yang dia makan, apa yang dia minum, tapi dia mendahulukan Tuhan. Dia mendahulukan kerajaan Tuhan. Dia mendahulukan rema firman yang dia terima, dia percayai, dan dia lakukan. Sehingga maka kalau kita baca Bapak Ibu dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, carilah dahulu. Kalau kita mencari, kita pasti akan mendapatkan, gitu kan, kata firman Tuhan kan. Siapa yang cari, dia pasti akan menemukan atau mendapatkan. Nah, tetapi ada kata dahulu. Carilah dahulu kerajaan Tuhan. Carilah dahulu. Dahulu, kata dahulu itu adalah pertama dalam ranking artinya. Sesuatu yang pertama-tama kita lakukan, sesuatu yang kita prioritaskan menjadi yang nomor satu. Yaitu apa? Kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Itu firman Tuhan. Utamakan itu, taruh di tempat yang pertama. Carilah itu terlebih dahulu. Itu makna dari ayat ini. Maka semuanya, apa itu semuanya?
Segala sesuatu yang kita khawatirkan, segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya Tuhan tidak hanya memenuhkan, Tuhan tidak hanya mencukupinya, tapi Tuhan menambahkannya. Kita mendapatkan bonus, kita mendapatkan hal yang lebih dan lebih lagi, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita cermat membaca Matius 6 ayat 33, silakan saudara baca nanti setelah ibadah streaming ini di rumah masing-masing. Dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, ternyata judul perikopnya adalah hal kekhawatiran hidup, Bapak Ibu. Aneh ya, Matius 6 ayat 33 didahului dengan hal kekhawatiran. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, yang kamu minum dan kamu pakai. Sebab ayat yang ke-32 yang berkata, Bapamu di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tapi ayat 33-nya itu berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua yang kita khawatirkan di ayat atas itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, akan ditambahkan kepadamu. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan ingin saat kita punya satu kebutuhan hidup, saat kita khawatir dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan mau kita mengutamakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan di atas kebutuhan jasmaniah kita. Carilah dahulu, tempatkan yang pertama kerajaan Tuhan. Tempatkan yang pertama, kita mencari Tuhan, kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka semua yang jasmani itu akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Jadi janganlah khawatir akan hari esok. Ditutup dengan ayat itu, Bapak Ibu, perikop itu. Jadi artinya lewat ini kita belajar yang pertama, Bapak Ibu. Saat kita punya satu kebutuhan hidup, saat kita merasakan mungkin ada satu kekurangan, Tuhan mau kita seperti janda Sarfat, kita mendahulukan Tuhan, ya. Kita menempatkan kebutuhan rohani kita. Karena gini, Bapak Ibu, khawatir itu berarti tanda ada sesuatu yang gak beres dengan hubungan pribadi kita dengan Bapa. Ayat 32 berkata, Bapa tahu apa yang kita perlukan. Kita perlu semua itu. Tapi kok kita khawatir? Berarti apa? Kita ada yang gak beres hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita gak punya percaya bahwa Bapa itu tahu anak-anak itu membutuhkan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Bapa tahu. Tapi kita gak percaya. Kita khawatir akan apa yang kita makan, minum, pakai, kebutuhan pokok kita. Sehingga apa? Sehingga ada sesuatu yang mesti kita cek pagi hari ini. Mungkin saya dan saudara udah gak punya lagi relasi dengan Bapa Sorga. Kita udah gak percaya lagi sama Bapa Sorga. Sama seperti kalau kita punya anak, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan bagaimana hati kita sebagai seorang ayah kalau anak kita gak percaya lagi sama kita sebagai bapaknya, yang sanggup untuk memelihara hidupnya, yang sanggup membiayai sekolahnya, yang sanggup mengantarkan dia untuk bisa meraih masa depannya. Pasti hati kita akan kecewa. Aduh, kok kamu gak percaya sama Bapak? Bapak bisa, Bapak akan mencukupkan, Bapak akan memelihara, menjamin masa depan. Tapi anak kita gak percaya. Ini beda dengan anak kecil ya. Kita perhatikan anak kecil ya. Kalau anak kecil itu kepada papanya, kepada ayahnya sangat percaya. Dia gak percaya kalau bapaknya gak punya uang, Bapak Ibu. Dia selalu percaya bapaknya pasti punya berkat Tuhan. Jadi coba lihat anak kecil, gak pernah khawatir, gak pernah takut apa yang besok dia makan, dia pakai, dia tuh pasti bapaknya punya dana untuk bisa membelikan apa yang dia mau. Anak kecil itu hatinya tulus, hatinya itu murni. Nah, Tuhan katakan kalau kita mau masuk kerajaan sorga, kita harus punya hati seperti anak kecil. Yang apa? Yang tulus, yang ngerti, yakin bahwa bapaknya di sorga itu sanggup pelihara dia. Jadi hari ini pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali saudara dan saya membangun hubungan pribadi dengan Bapa di sorga? Kapan terakhir kali kita berdoa secara pribadi membangun hubungan dengan Bapa di sorga?
Atau jangan-jangan kita nggak punya hubungan, tapi kita terus jadi anak yang minta, tapi nggak punya hubungan sama Bapa di surga. Hanya membutuhkan berkat aja, tapi setelah diberkati kita lupa untuk membangun hubungan dengan Bapa di surga. Tentu hati Bapa di surga kecewa, sedih. Kita hanya butuh berkatnya aja. Ya, jadi lewat yang pertama pelajaran pada pagi hari ini, Bapak, mari. Kalau kita mengalami satu keadaan, kita sangat berkebutuhan akan sesuatu hal, apa yang kita makan, minum, dan kita pakai. Mari kita tanamkan dalam hati bahwa ternyata lewat situasi itu, Bapa di surga ingin membawa kita ke satu firman untuk mendahulukan Dia. Tempatkan yang pertama kali. Ya, kalau sudah ada di tempat ini, di rumah masing-masing, ya, atau saya mungkin terakhir kali kita menghubungkan dengan Tuhan itu tahun lalu, minggu lalu, bulan lalu. Ya, ketika saya bertanya kepada beberapa jemaat, saya katakan, sudah beribadah belum? Sudah beribadah belum? Seringkali kita mengabaikan ibadah. Padahal dalam ibadah kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita ajak anak istri kita, keluarga kita, ayo nonton, meskipun nonton via streaming. Tapi kita sedang mengajak dan mengasih tahu kepada mereka, Matius 6 ayat 33, ayo cari dahulu. Kita punya banyak kesibukan mungkin di rumah, tapi kita mendahulukan, kita beribadah. Kita mendahulukan itu, kita doa, kita mesbah keluarga. Kapan terakhir kali saudara mengajak anak istrimu untuk berdoa bersama-sama di rumah tanggamu? Ya, seringkali kita berkata, oh sudah. Mulai hari ini kita harus mendahulukannya, Bapak. Ya, mendahulukan hal-hal yang rohani, hubungan pribadi dengan Bapa di atas hal-hal yang jasmani. Maka ketika kita mengutamakan itu, mencari itu lebih dulu, maka semuanya yang jasmani itu akan Bapa pertambahkan dalam kehidupan kita. Ini yang poin yang pertama, Pak. Yang kedua, pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari janda Sarfat itu adalah tentang kemurahan hatinya, Bapak Ibu. Ya, seringkali kalau kita mau jujur dengan diri kita dalam hidup kita, Tuhan itu aneh. Pada saat kita sedang berkebutuhan, tapi seringkali pada titik itu juga Tuhan mendorong hati kita untuk bisa memberi dengan tulus, untuk bisa bermurah hati. Jadi ini punya kebutuhan buat dirinya sendiri dan anaknya, tapi datang seseorang yang dia tahu apa yang jadi kebutuhan dari nabi itu, dari Elia itu, dia punya meskipun cuma sedikit. Perhatikan ini Bapak Ibu. Berarti dia diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Buat saya dulu atau buat dia. Saya butuh, tapi saya tahu dia juga butuh. Tapi apa yang dia butuh ada di saya, meskipun sedikit. Meskipun secara mata jasmani mana mungkin cukup buat dia. Tetapi dia punya hati yang tulus ikhlas. Dia punya hati yang murah hati, Bapak Ibu. Apa? Dia beri dulu untuk Elia. Dia kasih. Oh, saya percaya ketika dia memberikannya, kan dia belum lihat itu bertambah dan gak habis-habis. Jadi ketika pertama kali dia olah, mungkin ketika dia mengolah, oh hatinya hancur. Aduh, lagi kayak begini, mesti memberi. Aduh, gimana? Pasti itu Bapak bicara manusiawi, saya yakin itu. Karena dia belum lihat, nggak habis-habis itu tepung dan minyak itu. Saat mengolahnya, aduh, di hatinya hancur. Apalagi pada saat memberikannya kepada Elia, saya percaya lebih hancur lagi hatinya. Tapi ketika dia memberikannya, ketika dia mengutamakan Tuhan, ya ketika dia dengan ikhlas dan murah hati, dia ingin dengan apa yang ada pada dirinya, yang Tuhan kasih meskipun sedikit gak cukup, tapi itu ingin menjawab kebutuhan, memenuhi kebutuhan orang lain. Hati yang murah, bermurah hati. Tuhan Yesus pernah berkata gini Bapak Ibu dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan beroleh kemurahan. Kalau kita beroleh kemurahan dari Bapa Sorgawi kita, wah luar biasa. Kita bermurah hati kepada orang lain, Bapa bermurah hati kepada kita. Kalau Bapa udah bermurah hati kepada kita, apa sih yang tidak Bapa beri? Betul tidak? Ketika saya baca ini saya bilang, wah Tuhan, luar biasa. Ternyata lewat situasi sulit,
Tuhan ingin melihat, meskipun dia miskin secara harta, tapi dia kaya akan kemurahan. Dia kaya akan kemurahan. Seperti jemaat Makedonia, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, kamu itu kaya Korintus. Kamu itu luar biasa, karunia-karunia, engkau diberkati secara melimpah. Kamu kaya, kamu luar biasa jemaat Korintus. Tetapi ada yang kurang dari kamu. Kamu hanya berwacana, kamu hanya tahu bahwa kalau diberkati untuk memberkati, tapi kamu kalah oleh jemaat Makedonia. Dikatakan dalam firman Tuhan Bapak Ibu, ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-15, jemaat ini sangat miskin. Di terjemahan ILT Bapak Ibu dikatakan sangat parah kemiskinannya. Tapi mereka mendesak Paulus. Mereka bilang, Pak, saya mau bantu pelayanan Pak. Pak, saya mau memberi diri kami Pak untuk Kristus. Bahkan mereka mendesak untuk bisa memperhatikan kehidupan orang-orang kudus. Sudah bisa baca dalam 2 Korintus ini Bapak Ibu, ayat 8, pasal 8 dan sampai ayat ke-15. Ya, makanya sudah dikatakan bahwa meskipun mereka sangat parah miskinnya, tapi mereka kaya akan kemurahan. Dan Paulus katakan kepada jemaat Korintus, ayo jangan cuma wacana, tapi berbuatlah, bertindaklah. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan memulai sesuatu, dimulai dari apa yang saudara punya, yang kita punya. Tuhan gak pernah memulai sesuatu ya untuk menyatakan kemurahan dari hal yang kita gak punya, Bapak Ibu. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan begini. Saya akan bacakan bagi saudara, ya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Inilah pendapatku tentang hal ini yang mungkin berfaedah bagimu, jemaat Korintus. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Ayo dong, bertindak gitu ya. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, keikhlasanmu, kemurahanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Paulus katakan, Tuhan pasti sudah taruh benih itu dalam hidupmu, meskipun menurutmu itu sedikit. Tapi jika Tuhan perintahkan untuk bisa memberkati orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan, yang bermurah hati, maka kau akan beroleh kemurahan dari Bapa Surgawi. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar ya untuk bermurah hati. Ini bukan cuma berbicara tentang apa yang bisa kita berikan. Saat sudah mendoakan, ya mungkin saudara-saudari kita yang sudah mulai lemah iman, udah mulai jauh dari Tuhan karena kecewa dengan keadaan hidupnya pada hari ini, kita sebut namanya dalam doa pribadi kita. Kita telah bermurah hati di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kita berdoa, kita memberikan doa kita. Gak cuma kita doa buat saya, keluarga saya, istri anak saya, Tuhan tolong. Tapi kita mulai menyebut nama-nama orang lain yang kita tahu sedang kesusahan, sedang ada dalam pergumulan juga. Pada saat keadaan kita sedang berkebutuhan, tapi kita tetap masih bisa mendoakan orang lain, melakukan sesuatu dengan apa yang mungkin sedikit yang kita punya. Ya, saya percaya kita akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Amin. Ya, jadi ada dua perkara Bapak Ibu. Pertama, dahulukan Tuhan dalam hidup saudara. Dahulukan kebutuhan rohani saudara untuk hubungan pribadi dengan Tuhan di atas semua kebutuhan jasmani kita. Dan yang kedua, biarlah hari ini Tuhan mendapatkan setiap hati kita, yang meskipun kita mungkin tidak atau kurang berada secara materi, tapi kita kaya akan kemurahan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan gak butuh harta kita ya Bapak Ibu. Ya, setiap apa yang kita berikan, kita persembahkan, kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan gak butuh harta kita, karena Dia Tuhan yang maha kaya. Tapi yang Tuhan butuh adalah Dia ingin tahu bagaimana sikap hati saudara. Apakah saudara dan saya kaya akan kemurahan? Terlihat dari sikap kita saat kita mempersembahkan, saat kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan akan lihat itu Bapak Ibu. Biarlah setiap hati kita adalah hati-hati yang murah hati,
karena kita akan beroleh kemurahan daripada Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah ayat, Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Berbunyi demikian, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Tuhan dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Karena berkata, Tuhanku, Elohim, Yahweh akan memenuhi segala keperluan menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Kata kekayaan itu Bapak Ibu, kemurahan hatinya. Dia akan memenuhi semua yang kita perlukan menurut kemurahan hatinya Bapa. Wah, luar biasa. Ya, pagi hari ini mari kita sama-sama Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Tuhan melimpahkan kemurahan hatinya kepada saudara dan saya. Dan kebuat saya, kemurahan hati Tuhan terbesar adalah ketika Dia mengaruniakan putranya yang tunggal untuk mati bagi saudara dan saya. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk seorang yang baik kepada kita pasti akan memperlakukannya dengan luar biasa kan? Dia tanya, kenapa sih kok kamu baik sama dia? Karena dia baik sama saya. Dia sering bantu saya, dia sering tolong saya. Tapi coba renungkan Bapak Ibu, pernahkah orang-orang baik itu yang baik kepada kita, yang kita juga baik kepada dia, kita memperlakukannya dengan baik juga? Pernahkah dia mau memberikan nyawanya buat kita? Ada teman-teman, sahabat saudara mau memberikan nyawanya bagi saudara? Tidak. Tapi Bapa di sorga, untuk membuktikan kasihnya kepada kita, Dia menyerahkan nyawa putranya yang tunggal. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memperlakukan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena Dia sudah sangat baik kepada kita. Dia beri nyawanya buat kita. Sehingga saya tutup dengan sebuah ayat. Jika nyawa putranya saja diberikan bagi kita, apalagi hal-hal yang lainnya Bapak Ibu. Hari ini saya percaya dalam perjamuan suci yang akan kita lakukan, kita kembali ingatkan bahwa ada kemurahan Bapa Surgawi kita dalam kehidupan kita, yang melaluinya ketika kita mencarinya, mendahulukannya dalam kehidupan kita, maka firman-Nya berkata pagi hari ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan yang kedua, saat kita bermurah hati karena kita menerima kemurahan hati dari Bapa Surgawi kita, firman Tuhan yang katakan, berbahagialah kita, diberkatilah kita, orang yang murah hati, karena kita akan beroleh kemurahan dari Bapa Surgawi kita. Suatu perbendaharaan, kekayaan, kemurahannya yang gak akan bisa dibandingkan dengan setiap harta kekayaan dalam dunia ini. Mari siapkan hati saudara untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Silahkan para pelayan untuk maju ke depan, dan pelayan perjamuan untuk bisa mengedarkan bagi para pelayan streaming. Siapkan hati kita sambil roti dan anggur dipersiapkan di rumah masing-masing dan diberikan pada para pelayan-pelayan. Kita akan ingat sebuah pujian. Tuhanku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Mari saya undang saudara dimanapun saudara berada untuk bangkit berdiri. Persiapkan roti dan anggur di tangan kanan dan kiri saudara. Milikilah sikap hati yang menghormati pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sambil kita pegang roti dan anggur ini, mari kita katakan lagu ini, pujian, lirik pujian ini dengan iman kepada diri kita sendiri, bahwa Tuhan akan memenuhi setiap apa yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhanku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku kan mencukupi kebutuhan
rasanya. Tuhanku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Musik dengan perlahan pujian ini. Saudaraku, mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Di tempat kita masing-masing, mari kita sampaikan setiap apa yang saudara dan saya perlukan. Dan biarlah Tuhan mengoreksi setiap hati kita, menyelidikinya. Sudahkah kita mendahulukan Tuhan? Bagaimana dengan hubungan pribadi kita dengan Bapa Surgawi kita? Kalau muncul kekhawatiran, berarti ada sesuatu yang gak beres. Seharusnya muncul iman. Seharusnya muncul rasa ketenangan karena dekat dengan Bapa. Tidak lagi ketakutan, tidak lagi kecemasan. Karena kehadiran Bapa Surgawi kita dalam hidup dan hati kita memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan membangkitkan iman kita. Dan yang kedua, apa yang ada di tangan saudara itu pun berasal daripada Tuhan. Sudahkah kita kaya akan kemurahan meskipun kita berkebutuhan? Sudahkah kita mau belajar ketika ada satu kebutuhan, mungkin istri, anak-anak kita, orang lain yang kita tahu, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, dengan apa yang ada yang Engkau berikan dalam hidupku, aku mau memberikannya dengan tulus ikhlas. Aku rindu bermurah hati, karena saat aku bermurah hati, kemurahan yang daripadamu melimpah dalam hidupku, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memulai dengan apa yang ada dalam hidup kita, meskipun sedikit, meskipun kita akan berpikir gak cukup, tapi di tangan Tuhan hal itu akan menjadi cukup, karena Tuhan yang akan berikan kemurahan yang lebih besar, kemurahan yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Angkat cawan tangan kanan saudara lebih tinggi dari kepala saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Tuhanku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman, dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku kau
semua akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Saat kami memiliki kekayaan hati yang bermurah hati di hadapan Tuhan, maka kami percaya kemurahan yang daripada Tuhan akan kami peroleh. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, dalam keadaan apapun yang sakit Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang mulai mengalami suatu pergumulan, biarlah firman yang kami terima pada pagi hari ini menjadi rema untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, memberkati juga setiap GBT Tuberta dimanapun berada. Tuhan yang memberkati para hamba-hamba Tuhan, juga Tuhan memberkati gembala senior kami, Bapak Pendeta Yaya Iskandar beserta dengan ibu dan keluarga dan seluruhnya Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kami hamba-Hamba-Mu dan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan juga penuh atas setiap kami untuk yang bisa bersikap benar, untuk bersikap bijaksana dalam menyikapi hari-hari kami dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami percaya hari yang kami lewati akan menjadi hari yang menyenangkan karena Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami. Tidak lagi menjadi hari-hari yang kami buang waktunya secara sia-sia, tapi kami menikmati hidup ini. Kami menikmati hidup ini karena Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati pemerintahan kami, dari Bapak Presiden sampai pemerintah daerah. Kami percaya setiap apapun yang diupayakan untuk mengatasi wabah ini, kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami percaya lewat hari-hari hidup kami percaya Tuhan akan beserta dengan kami sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami harapkan berkat, kami nantikan berkat yang daripada Bapa Surgawi kami, Yahweh yang mulia. Kami mengangkat kedua tangan kami mengarahkan mata hati kami kepada Bapa di surga. Dan kami percaya Engkau Bapa memberkati setiap kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya segala berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian sejak hari ini sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus datang kali kedua jemput kita di awan-awan permai. Terima dengan iman segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita saling memberkati satu dengan yang lain. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati. Damai surgawi, damai surgawi berkati rumah tanggamu kakak. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas putra Roh Kudus. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.